Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian, mahasiswa Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian senantiasa sehat, senantiasa berbahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman sekalian, kita pada pertemuan kali ini, pertemuan terakhir sebelum UTS, ya, kita akan membahas materi terkait asumsi metode dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Pertemuan sebelumnya sudah saya sedikit beri gambaran bahwa dalam manhaj tarjih Muhammadiyah selain ada ragam metode, ya, jadi dalam elemen metode itu ada dua, ya, ada ragam dan juga ada asumsi. Jadi di bagian ragam metode kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang kita masuk pada asumsi metode. Sebenarnya materi ini seharusnya lebih dulu disampaikan sebelum materi yang kemarin, tapi tidak apa-apa, ya. Ada yang disebut dengan asumsi metode dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Jadi asumsi ini maksudnya adalah bahwa di Muhammadiyah sebelum menerapkan metode-metode yang sifatnya praktis, ya, itu perlu dibangun terlebih dahulu kerangka berpikir, ya, pemahaman bahwa dalam memproduksi ijtihad, Muhammadiyah harus mendasari pada asumsi ini, ya. Jadi ada dua asumsi dalam metode manhaj tarjih Muhammadiyah ini. Yang pertama disebut sebagai asumsi integralistik, ya. Yang kedua asumsi hierarkis. Dua asumsi metode ini, teman-teman sekalian, itu harus menjadi kerangka berpikir awal, ya, sebelum mengimplementasikan metode-metode yang sifatnya operasional praktis itu, agar hasil produk tarjih Muhammadiyah itu harapannya, ya, itu komprehensif, gitu, ya. Nah, dua asumsi ini apa penjelasannya? Nanti akan kita bahas bersama-sama, ya. Yang pertama adalah asumsi integralistik, ya. Asumsi ini, teman-teman sekalian, mempostulasikan teori keabsahan koroboratif tentang norma, yakni suatu asumsi yang memandang adanya koroborasi. Koroborasi itu apa, ya? Gabungan antara satu dalil dengan dalil yang lain, ya. Adanya koroborasi, adanya apa namanya? Kalau teman-teman masih ingat mata kuliah ulumul hadis tentang mutabik dan syawahid, ya, itu logikanya sama seperti itu, ya. Jadi kalau ada satu hadis dia hanya gharib, hanya satu jalur, gitu, ya, dari tingkat sahabat sampai mukharis itu hanya satu jalur semua, ya, maka itu tidak bersifat koroboratif. Tapi kalau sudah ada pendukung-pendukungnya, baik mutabik ataupun syawahid, maka itu sifatnya koroboratif, ya. Oke. Itu penjelasan sedikit tentang koroboratif. Jadi asumsi ini memandang adanya koroborasi dan saling mendukung di antara berbagai elemen sumber guna melahirkan suatu norma, ya. Jadi dalam berijtihad, Muhammadiyah itu
selalu mengedepankan ini asumsi integralistik. Maksudnya adalah apabila mau merumuskan, ya, mohon maaf, apabila mau merumuskan suatu ketentuan hukum, maka Muhammadiyah selalu menggali sebanyak mungkin dalil, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar ini tadi, satu norma itu dibangun atas dasar koroborasi, ya. Dukungan dari berbagai macam elemen sumber, ya. Misalkan ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Satu ayat itu saja. Ayat itu sebenarnya sudah cukup untuk menjelaskan tentang wajibnya sholat. Ya, satu ayat itu saja. Tapi ketika ayat tersebut kemudian didukung atau ditambah dengan ayat yang lain maupun hadis yang lain yang menjelaskan tentang pentingnya atau urgensinya sholat itu seperti apa, ya, dan juga ancaman meninggalkan sholat bagaimana, maka kesimpulan tentang wajibnya sholat itu semakin kuat, ya. Misalkan sudah ada ayat aqimus sholah wa atuz zakah, lalu kemudian didukung dengan ayat-ayat yang lain bahwa dengan sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mohon maaf. Kemudian dengan sholat, ya, maka akan membuat hati menjadi tenang, ya. Dengan sholat karena ingat Allah hati menjadi tenang. Lalu dalam hadis bahwa orang yang meninggalkan sholat misalkan itu sama dengan orang yang merobohkan agama, ya, menghancurkan agama. Lalu kemudian ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat tepat waktu, ya. Semua itu digabung, maka satu ketentuan hukum tentang wajibnya sholat akan semakin kuat, ya. Logikanya sama seperti ini misalkan. Teman-teman misalkan mendapatkan informasi dari teman lah, ya, sesama teman ini lewat WhatsApp tentang apa namanya hari kuliah offline pertama UAD gitu misalkan. Ada teman yang WA masuk diinformasikan bahwa kuliah offline UAD akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 misalkan seperti itu. Teman-teman tahu bahwa orang yang mengirimkan itu orang yang sangat dipercaya, ya, sangat bisa dipercaya gitu, hampir nggak pernah bohong, gitu ya. Maka sebenarnya dengan keyakinan itu teman-teman sudah bisa yakin bahwa oh ini informasinya sepertinya valid, ya, 95% valid lah karena ia tidak pernah berbohong misalnya. Ternyata ada teman lain yang mengirimkan informasi juga di grup bahwa betul ternyata informasi terkait kuliah offline di UAD dimulai 1 Januari. Wah, semakin banyak itu bukti yang menunjukkan bahwa kuliah offline misalkan dimulai tanggal 1 Januari 2021. Terus begitu banyak informasi yang masuk sampai kemudian muncul informasi dari dosen misalkan nulis status WA, ya, informasi begini. Sampai kemudian akhirnya dari pihak universitas, pihak fakultas mengeluarkan edaran, ya. Jadi sudah banyak banget itu informasi itu masuk. Jadi kepastian, ya, artinya informasi terkait masuknya kuliah offline tanggal 1 Januari 2021 itu informasinya sangat valid karena banyak sekali itu yang menginformasikan, ya. Sama dengan logika tadi, ya, hadis yang ada syawahidnya, ya, dan mutabiknya gitu. Nah, dalam berijtihad Muhammadiyah juga seperti itu, ya. Misalkan mau menentukan satu ketentuan hukum atau mencari solusi dari permasalahan keagamaan, sosial keagamaan, maka Muhammadiyah akan selalu mencari sebanyak mungkin, ya, sumber yang valid untuk menyimpulkan suatu ketentuan hukum tertentu, ya. Muhammadiyah misalkan punya fatwa bahwa kemarin yang kita jelaskan bahwa penentuan awal bulan itu menggunakan hisab bukan menggunakan ru'yah.
Maka Muhammadiyah menggali sebanyak mungkin dalil-dalil terkait itu. Muhammadiyah misalkan mengharamkan rokok, ada fatwa haram rokok, ya. Bahkan yang terbaru adalah fatwa haram vape gitu ya. Maka Muhammadiyah pasti mencari berbagai macam dalil, baik dari dalil-dalil agama, dari Al-Quran dan Sunnah, maupun dalil-dalil dari keilmuan lain, kedokteran dan lain sebagainya. Yang itu kalau dikumpulkan maka akan membangun satu norma yang sifatnya koroboratif, yang saling mendukung, saling menguatkan. Nah, itu dari kesimpulan asumsi integralistik. Ya. Nah, asumsi integralistik ini teman-teman, karena mengharuskan kita untuk mengumpulkan banyak dalil, maka dalam usul fikih metode semacam ini itu disebut sebagai istiqra' maknawi, ya. Istiqra' maknawi. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, mungkin bisa diterjemahkan sebagai induksi tematis, gitu ya. Jadi mengumpulkan banyak dalil, baik yang berkaitan langsung maupun tidak, lalu kemudian dari situ dirumuskan satu kesimpulan hukum. Ya, itu asumsi integralistik. Ya, sama seperti tadi, kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban haji, itu dibangun dari dalil-dalil yang banyak, yang itu saling menguatkan satu sama. Yang kedua, asumsi hierarkis. Asumsi ini, teman-teman sekalian, adalah satu anggapan bahwa norma itu berjenjang dari norma yang paling bawah hingga norma yang paling atas. Jadi berlapis-lapis. Nah, di Muhammadiyah ini sesuatu yang menurut saya baru ya dalam era kepemimpinan Ketua Majelis Tarjih yang sekarang, yaitu Prof. Samsul Anwar. Jadi dalam manhaj tarjih, sebelum melakukan ijtihad, perlu dipahami dan juga perlu dibangun kesadaran tentang pentingnya asumsi hierarkis ini. Ya. Asumsi yang mengandaikan bahwa norma itu berlapis-lapis, berjenjang-jenjang. Gitu. Dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Nah, sama misalkan logikanya begini. Kayak di hukum positif kita di Indonesia, ada satu norma yang paling tinggi yang itu disebut sebagai Undang-Undang Dasar. Ya. Undang-Undang Dasar itu lalu kemudian diturunkan menjadi undang-undang yang lebih rinci. Ya, ada undang-undang inilah, undang-undang A, undang-undang C, undang-undang B dan lain sebagainya. Tapi undang-undang itu harus berakar dari norma yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Maka seharusnya undang-undang yang ada di bawahnya itu harus dipayungi oleh undang-undang yang lebih tinggi. Ya. Yang dalam konteks hukum positif Indonesia tadi itu adalah Undang-Undang Dasar, UUD. Gitu. Maka dari sini kita juga bisa simpulkan, kalau undang-undang itu yang ada di bawah, kok ternyata setelah di cross check ya, di tracking misalkan tidak sesuai dengan spirit dari Undang-Undang Dasar yang menjadi norma paling tinggi, maka undang-undang yang ada di bawahnya seharusnya itu harus direvisi. Logikanya seperti itu ya. Logikanya undang-undang yang paling tinggi itu menjadi norma tertinggi yang itu mendasari dan memayungi undang-undang yang ada di bawahnya. Sampai kemudian sampai peraturan-peraturan di bawahnya itu harus berpayung pada undang-undang di atasnya. Ya samalah seperti peraturan-peraturan di universitas ya, peraturan di organisasi itu juga seperti itu. Ada ADART itu yang paling tinggi. Lalu diturunkan ke kebijakan-kebijakan program dan lain sebagainya. Ya, jadi asumsi hierarkis itu mengandaikan seperti itu. Ada norma-norma yang sifatnya berjenjang, berlapis dari yang paling atas sampai paling bawah. Nah, dalam hukum Islam itu juga menurut manhaj tarjih seperti itu, ya. Nah, ini jenjang norma dalam hukum Islam. Manhaj tarjih Muhammadiyah menurut Prof. Samsul. Ada 3 norma, ya. Tidak banyak, 3 norma. Yang paling tinggi itu disebut sebagai al-qiyam al-asasiyah.
atau kita artikan nilai-nilai dasar, ya. Lalu di bawahnya, di bawah al-qiyam al-asasiyah itu, ya, sambil dibayangkan ya, yang paling tinggi itu adalah al-qiyam al-asasiyah atau nilai-nilai dasar, lalu kemudian nilai-nilai dasar itu diturunkan menjadi norma di bawahnya yang disebut sebagai al-usul al-kulliyah, ya, atau prinsip-prinsip umum artinya. Nah, norma yang kedua ini yang ada di bawahnya itu juga nanti diperas lagi, ya, sehingga akan memunculkan norma yang paling bawah, yaitu al-ahkam al-far'iyah atau peraturan-peraturan hukum yang sifatnya konkret, ya. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunnah, ya. Sampai kesimpulan seperti itu, ya, ketentuan hukum yang seperti itu misalkan itu dipayungi oleh beberapa norma di atasnya. Dari situ ya. Jadi dalam manhaj Tarjih Muhammadiyah itu ada 3 norma yang saling berkaitan. Ini berjenjang satu sama lain dari yang paling atas, kemudian diturunkan, kemudian sampai yang paling bawah. Nilai-nilai dasar atau al-qiyam al-asasiyah yang paling atas tadi itu bisa sifatnya teologis, ya, bisa sifatnya etik, atau bisa sifatnya yuristik. Teologis misalkan, nilai dasar teologis itu bagi kita umat Islam tentu adalah tauhid, ya. Tauhid. Nah, tauhid ini, dari tauhid ini apa yang bisa diturunkan menjadi al-usul al-kulliyah, ya. Tentu tauhid ini tidak hanya dimaknai sebagai pengesaan kepada Allah, ya, tapi juga bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai, ya, nilai-nilai ketauhidan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dari situ misalkan, ya, diturunkan menjadi al-usul al-kulliyah, ya, al-usul al-kulliyah, kaidah yang ada di bawahnya. Kaidah ini bentuknya bisa macam-macam, bisa kaidah fikhiyah atau bisa prinsip-prinsip umum, ya, yang sifatnya prinsipil gitu, seperti itu. Nah, dari situ kemudian diturunkan menjadi hukum-hukum far'i, ya, atau peraturan-peraturan hukum yang sifatnya praktis. Bisa sifatnya adalah hukum taklifi atau bisa sifatnya adalah hukum wad'i, ya. Hukum taklifi itu maksudnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum wad'i, ya, misalkan ya sabab, syarat, azimah, rukhsah, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa dipelajari dalam mata kuliah usul fikih. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menggambarkan contoh dari jenjang norma ini, ya. Ini saya ambil dari buku Fikih Air, ya. Salah satu produk tarjih, ya, yaitu Fikih Air. Dalam Fikih Air itu ada beberapa al-qiyam al-asasiyah. Ada beberapa nilai-nilai dasar yang menjiwai fikih air itu, ya. Ini saya ambil contoh saja satu-satu. Lalu kemudian dari nilai dasar itu diturunkan, ya, dikonkretkan menjadi al-usul al-kulliyah. Lalu kemudian dari al-usul al-kulliyah itu diturunkan menjadi peraturan yang sifatnya lebih konkret. Tidak hanya peraturan, ya, bisa bimbingan, bisa tuntunan, ya, dan lain sebagainya. Yang sifatnya edukatif dan lain sebagainya. Ada beberapa dalam fikih air itu, nanti teman-teman bisa baca langsung, tapi ini saya kasih contoh saja, ya, implementasi dari penerapan jenjang norma. Dalam Islam, ya, khususnya terkait fikih air, ada nilai-nilai dasar. Salah satunya adalah keadilan, ya, al-adl. Itu hampir disepakati menjadi ijma ulama bahwa Islam itu punya nilai dasar yang disebut sebagai keadilan, al-adl. Nah, dari nilai dasar itu, ya, dalam konteks fikih air diturunkan menjadi peraturan yang ada di bawahnya, yaitu prinsip umum. Prinsip apa? Prinsip tentang regulasi kepemilikan air, ya, atau nizamu milkiyatul ma, ya, nizamu milkiyatil ma, ya. Peraturan
atau regulasi kepemilikan air. Jadi air itu harus diatur kepemilikannya. Tidak boleh air itu hanya menjadi hak dari 1-2 individu atau 1-2 korporasi. Ya. Nah, dari peraturan itu, dari al-usul al-kuliyah, prinsip umum itu, baru kemudian diturunkan menjadi peraturan yang sangat banyak. Bimbingan keagamaan sosial yang sangat banyak. Atau al-ahkam al-far'iyah. Misalkan, dari regulasi, dari nilai dasar keadilan, untuk mewujudkan keadilan, ya, maka perlu ada regulasi kepemilikan air, di mana regulasi itu salah satunya nanti adalah, atau tujuan-tujuannya banyak ya. Pertama, agar air tidak boleh dimonopoli oleh segelintir kelompok. Ya. Tidak boleh air itu hanya dimonopoli oleh korporasi perusahaan-perusahaan tertentu saja, padahal itu misalkan air yang seharusnya dimanfaatkan secara umum, secara gratis. Ya. Betapa banyak itu. Misalkan produk-produk air minum ya, yang itu sesungguhnya mengambil hak-hak dari warga sekitar, lalu dimonopoli, ya, diprivatisasi sehingga mereka kalau mau minum bayar. Ya. Saya tidak mau menyebut merek ya. Artinya kalau mau, harusnya itu mau minum, mau mandi itu karena air itu sifatnya umum ya, untuk kepemimpinan bersama harus adil, maka tidak boleh itu dimonopoli oleh segelintir kelompok. Maka air itu ya salah satu dari al-ahkam al-far'iyah terkait fikih air itu adalah tidak boleh dimonopoli oleh segelintir kelompok. Kemudian air itu sifatnya harus umum, tidak boleh diprivatisasi. Ya, tidak boleh diprivatisasi. Sehingga air itu harusnya untuk kepentingan kemaslahatan. Nah, ini contoh sederhana dari penerapan norma hierarkis ya, asumsi hierarkis dalam fikih air ya. Nah, bagaimana argumentasinya dan lain sebagainya nanti teman-teman bisa baca langsung di produk tarjih fikih air. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian untuk pertemuan kali ini. Nanti insya Allah UTS-nya akan saya infokan melalui grup WhatsApp ya. Kita lanjutkan insya Allah setelah UTS dengan materi-materi berikutnya. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.